Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord. Umat Tuhan, selamat tahun baru. Puji dan syukur kepada Allah kita yang menghiraukan dan memelihara kita dengan kasih-Nya yang besar, hingga kita tiba di hari pertama di tahun yang baru ini. Seperti fajar yang mengusir gelap, demikianlah Allah mengobarkan jiwa kita dengan sukacita pengharapan. Dari gereja maupun dari rumah kita masing-masing, mari padukan hati bersama umat Allah dan segenap ciptaannya. Puji Khalik yang menciptakan hari yang lalu dan hari depan. Mari dengan berdiri kita nyanyikan bersama, nyanyikanlah Kidung Baru nomor 42, bait 1 sampai dengan bait ketiga, Fajar Menyingsing. Fajar menyingsing, indah bagaikan terang yang mengiring sabda Tuhan. Puji Khalikmu atas ciptaan, tiap pagi baru kurnia Tuhan.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita melangsungkan ibadah kita pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, di manakah kita dapat menjumpai Tuhan? Mungkin jawaban kita beragam. Ada yang menemukan Tuhan di ruang cuci, dalam saat teduh pagi atau dalam kesibukan setiap hari. Kita menjumpai Tuhan di berbagai tempat dan dalam berbagai cara. Namun, pernahkah kita menemukan Tuhan dalam diri sesama yang dianggap rendah dan hina? Sebab demikian juga Allah telah menghiraukan dan menghitung kita dalam kerajaan-Nya, meskipun kita tidak pantas memperolehnya, bukan? Bukti cintanya mewujud dalam diri bayi Yesus yang menjadi juru selamat manusia, melayani dan berkorban bagi kita. Maka, marilah kita membuka tahun yang baru ini dengan menghayati pesan dan kehendak Allah lewat tema Yesus, Allah yang menghiraukan. Kadangkala kita abai atau berpura-pura di dalam hati. Kasih kita pada sesama cenderung tidak tulus dan penuh perhitungan. Padahal Tuhan ingin kita justru menemukan Dia di dalam diri sesama. Dalam diri sesama yang dianggap berbeda, hina dan rendah, dicibir dan disisihkan. Mari berdoalah dan mohon pengampunan Allah kita. Ya Tuhan Allah kami bersyukur sebab Engkau menghiraukan kami orang yang berdosa ini. Engkau menerima kami meskipun kami sering menyimpang dari kebenaran-Mu. Namun, sebaliknya, kami kerap memperlakukan mereka yang kami anggap tidak masuk hitungan dengan tidak adil. Kami mengecewakan, melukai, dan justru mengabaikan mereka yang kami anggap tidak setara dengan kami. Tuhan, ampuni kami. Ajar kami untuk menurut teladan-Mu, melihat kelemahan, kekurangan, dan kehinaan, justru menjadi cara untuk berjumpa lebih intim lagi denganmu. Di dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Kita bersama-sama melantunkan Kidung Jemaat nomor 467, bait 1 dan bait 2, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ucapku dan kehendakku jadi paduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Umat Tuhan, mari berdiri. Tuhan menyambut setiap orang yang dengan sungguh mengakui dosanya. Surat 1 Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14 mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 53, bait 1 sampai dengan bait 3, Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai denganlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Umat menyambut juru selamat yang dinantikan dunia. Timur dan barat satu jalan, Tuhan pandunya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kami mensyukuri penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus ketika kami menyadari bahwa sepanjang tahun 2021 Tuhan senantiasa membimbing kami, memelihara kehidupan kami dan menjaga kami. Dan kami pada hari ini menyambut anugerah Tuhan di dalam hari yang baru di tahun 2022. Dengan rasa syukur kami mau memberi diri kami untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menolong kami agar kami dapat kembali mengingat tujuan kami, hidup kami, dan senantiasa menghayati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, secara khusus kami yang akan menyongsong tahun 2022 ini. Bersabdalah Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama didasarkan pada kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 13 yang berbunyi demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah?
Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, marilah kita membaca Mazmur pasal 8 secara berbalasan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bacaan kedua didasarkan pada kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berada di hari pertama di tahun yang baru, tahun 2022. Momen tahun baru ini adalah momen yang unik sebenarnya buat kita semua. Karena pada hari ini kita mengakhiri yang telah lalu, sekaligus kita memulai sesuatu yang baru. Kehidupan di tahun 2021 itu telah berlalu dan kita saat ini mengawali kehidupan yang baru di tahun 2022. Jadi ibu bapak, saudara-saudara, kita perlu memulai kebiasaan yang baru untuk menyebut tahun 2022. Tidak lagi 2021 ya. Karena biasanya di awal-awal kita akan suka salah sebut. Harusnya 2022 kita masih katakan tahun 2021. Nah saudara-saudara, apa yang biasanya orang lakukan dalam rangka memaknai tahun baru? Seperti yang kita ketahui dan dilakukan oleh banyak orang, tahun baru itu sering menjadi momen untuk merenungkan kehidupan kita. Kita merenungkan kehidupan di tahun yang telah lewat, dan dari situ kita membuat harapan yang bisa kita capai di tahun yang baru ini. Di masa sekarang, banyak orang ramai menyebutkan istilah resolusi. Nah, tahukah ibu bapak, saudara-saudara, arti dari kata resolusi itu? Sebenarnya resolusi itu artinya keputusan atau tuntutan terhadap suatu hal. Jadi dengan kita membuat resolusi pribadi, kita sebenarnya sedang menuntut diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dan harapannya tentu agar di tahun yang baru kehidupan kita menjadi lebih baik dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya.
Dan ini adalah kebiasaan yang baik buat kita. Dalam rangka memaknai tahun baru, seseorang membuat resolusi supaya mendapatkan segala sesuatu yang diharapkan di tahun ini dan merencanakan kehidupan yang lebih bernilai. Membuat resolusi juga merupakan kebiasaan yang baik, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Karena ini sebenarnya menjadi bukti bahwa kita peduli dengan kehidupan kita. Kita merencanakan apa yang baik yang kita ingin dapatkan. Atau kehidupan baik seperti apa yang ingin kita jalani. Rasanya tidak ada orang yang di tahun baru merencanakan agar hidupnya jadi jauh lebih buruk. Pasti ingin agar lebih baik dari yang sebelumnya. Contoh, seorang teman berkata, saya ingin rajin berolahraga agar jadi lebih sehat. Ingin menabung lebih banyak, supaya tabungannya ya jadi semakin banyak. Ingin lebih rajin lagi saat teduh dan ibadah, agar semakin dekat dengan Tuhan, katanya demikian. Nah, ini semua adalah bentuk kepedulian kita dengan diri kita sendiri. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah Yesus, Allah yang menghiraukan. Apa maksudnya menghiraukan? Menghiraukan ini sebenarnya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya peduli. Jadi Allah yang menghiraukan ya Allah yang peduli. Kelahiran Yesus adalah bukti bahwa Allah peduli dengan kehidupan kita. Lewat peristiwa Natal kita menghayati bahwa Kristus lahir menjadi penyelamat bagi seluruh dunia. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata hidup kita ini ada artinya, ada nilainya. Hidup kita ini berharga sehingga Tuhan rela menebus kita dari kuasa maut. Dan pada tahun baru ini kita pun diingatkan kembali untuk juga peduli dengan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua hingga pada saat ini. Di dalam bacaan kita menemukan begitu banyak kesaksian bahwa Allah sungguh-sungguh peduli dengan kehidupan semua orang. Allah menghiraukan kita semua. Di dalam kitab Pengkhotbah diungkapkan tentang Allah yang pekerjaannya tak terselami oleh manusia. Kita tidak mengetahui secara penuh bagaimana detil karya dari Allah itu, karya baiknya Allah. Namun di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka, dikatakan oleh penulis kitab Pengkhotbah. Dari sini kita mengetahui bahwa segala sesuatu dapat terjadi karena memang segala sesuatu ada waktunya, gitu ya. Kalau kita membaca di kitab Pengkhotbah pasal 3 di ayat-ayat yang pertama dikatakan demikian. Namun di dalam anugerah Allah kita tahu bahwa di atas itu semua ada rancangan Allah yang baik, ada rencana Allah yang indah. Bacaan Pengkhotbah pasal 3 ini bagi saya pribadi, Ibu Bapak, Saudara-saudara, ini sangat tepat dibaca sebagai refleksi akhir tahun. Kita telah mengalami berbagai waktu di dalam kehidupan kita. Kita mengalami peristiwa kelahiran, kita pun mengalami peristiwa duka cita oleh karena kepergian orang-orang terkasih. Kita mengalami peristiwa yang membuat kita menangis. Kita juga mengalami segala sesuatu yang bisa membuat kita tertawa bahagia. Kita mengalami masa ketika kita bisa leluasa menggenggam seseorang, memeluk orang-orang yang kita kasihi. Kita juga mengalami masa ketika kita harus menahan diri dari keinginan untuk memeluk orang-orang terkasih. Dan berbagai peristiwa yang campur aduk itu terjadi di dalam kehidupan kita. Semuanya kita alami. Dan dari semua peristiwa itu banyak juga perasaan yang muncul dalam hati kita. Dari yang kita ungkapkan dengan rasa syukur seperti Tuhan terima kasih. Sampai pertanyaan Tuhan mengapa ini terjadi. Semuanya kita alami. Semuanya kita rasakan.
tak terselami rancangan Tuhan, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Dan memang pada akhirnya kita tidak akan pernah mampu memahami rancangan Tuhan. Namun sekali lagi, kita mengingat perkataan pengkhotbah. Tuhan menyatakan keindahan pada waktunya. Mungkin saat ini kita masih belum merasakan keindahan itu. Memang ada saatnya kita perlu bersabar lebih lama untuk melihat keindahan yang Tuhan persiapkan. Namun justru di dalam ungkapan ini ada sebuah pengharapan bahwa ada keindahan yang menjadi buah dari ketekunan kita dan harapan kita, bahwa itu semua akan datang dan Tuhan menganugerahkannya buat kita. Ibu bapak saudara-saudara, keindahan yang sama juga kita temukan di dalam pembacaan kitab Wahyu pasal 21. Di dalamnya penulis kitab Wahyu mendapatkan penglihatan yang indah. Apa penglihatannya? Penglihatannya itu langit dan bumi yang baru. Dan yang membuat itu tampak baru dibandingkan dengan yang sebelumnya adalah adanya kemah Allah di antara umat. Dan mereka menemukan bahwa Allah diam bersama-sama dengan umat. Allah yang selama ini tersembunyi, kini terungkap dengan jelas. Dan umat menjadi tahu, semakin tahu, bahwa Allah sesungguhnya tidak jauh. Allah ternyata senantiasa dekat. Dari segala penderitaan yang dialami umat pada saat itu di dalam pembacaan kitab Wahyu kita, umat akan melihat bahwa Tuhan berada bersama-sama dengan mereka. Tuhan akan menghapus air mata mereka dan segala penderitaan mereka akan berlalu. Semua orang yang membutuhkan pertolongan akan dijamah oleh Tuhan. Itulah penglihatan dari penulis kitab Wahyu. Dan ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sungguh-sungguh peduli. Tuhan menghiraukan kehidupan kita semua. Dan kita pun harus peduli juga dengan kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Ya tentu saja, kalau Tuhan sudah peduli dengan kita, masa kita tidak peduli dengan diri kita. Namun kenyataannya, banyak orang tenggelam dalam persoalan hidup yang berat. Dan oleh karena persoalan itu mereka menjadi tidak bersemangat. Tidak punya tujuan yang benar di dalam hidupnya. Tidak lagi bergairah untuk mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik. Di dalam laku spiritual, banyak orang jadi gak mau berdoa. Gak mau setia mendengarkan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Akhirnya banyak orang kesulitan untuk bertahan dalam berbagai tekanan hidup dan akhirnya tidak mampu merasakan penyertaan Tuhan. Tidak mampu merasakan kepedulian Tuhan. Tidak mampu melihat bahwa Tuhan menghiraukan kita. Pada saat ini ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk memperhatikan kehidupan kita dengan saksama. Tuhan yang menghiraukan kita, Tuhan yang peduli terhadap kita, tidak bisa kita diamkan begitu saja. Namun, firman Tuhan di dalam Injil Matius juga jangan sampai kita lewatkan. Tuhan peduli dengan kita, betul ya dan amin. Namun, kepedulian Tuhan itu tidak bisa dihayati secara egois. Tidak bisa dihayati secara rakus. Seakan-akan yang paling penting soal kita saja, Tuhan peduli sama saya saja. Dan kemudian kita jadi tidak memikirkan keberadaan sesama kita. Di dalam Injil Matius pasal 25 menunjukkan kepada kita bahwa apa yang sebenarnya kita lakukan terhadap sesama kita adalah bentuk dari sikap kita kepada Tuhan. Jadi jika kita berbagi kepada sesama, kita menolong, kita mendengarkan, kita merawat sesama kita, kita sedang melakukannya juga untuk Tuhan kita. Maka celakalah kita yang selama ini hanya mau peduli dengan diri kita sendiri dan enggan melihat serta menolong sesama kita yang ada di sekitar kita. Entah itu keluarga kita,
entah itu rekan kerja kita, entah itu rekan pelayanan kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang-orang asing yang selama ini ada di lingkungan kita. Banyak orang suka beralasan, ya kan kita harus peduli sama diri sendiri dulu, baru bisa peduli sama orang lain. Ya, ada benarnya. Namun mari kita uji, ibu bapak, saudara-saudara. Apakah kepedulian terhadap diri itu, terhadap diri kita, itu mempermudah kita atau malah menghambat kita untuk bisa peduli dengan orang lain? Kita tahu bahwa di dalam keseharian kita akan berusaha memikirkan diri kita. Jadi proses peduli terhadap diri sendiri itu adalah proses sehari-hari yang sebenarnya tidak akan selesai. Sampai kapan? Ya sampai seumur hidup kita akan peduli. Jadi kalau gitu, kapan kita mulai untuk peduli dengan sesama kita kalau kita terus-menerus mengutamakan atau menomorsatukan diri kita? Karena pada akhirnya kita akan selalu menjadi yang nomor satu, dan kalau kita hanya fokus pada diri kita, ya kapan kita mulai peduli dengan sesama kita? Pesan di dalam Injil Matius ini mengingatkan pada kita bahwa kita tidak bisa tidak peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, terhadap sesama kita di lingkungan kita. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, lewat perenungan kita pada saat ini, kita diajak untuk menggumuli 3 hal sebagai dasar bagi kita untuk menjalani tahun yang baru, tahun yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Yang pertama, ibu bapak, mari kita mensyukuri tahun 2021 yang telah berlalu, dan kita menyambut tahun baru ini, tahun 2022 dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Kita tadi telah membaca Allah adalah Alfa dan Omega. Dan Allah yang adalah Alfa dan Omega itu akan tetap menyertai kita sepanjang masa. Melalui berbagai peristiwa yang telah kita alami dan yang akan kita alami. Berserahlah kepada Tuhan, ibu bapak, saudara-saudara. Sabar dan setialah, meski ke depan ternyata jalannya tidak mudah. Tapi mari kita menguatkan diri kita, meneguhkan hati kita. Karena seperti yang kita yakini, Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Yang kedua, ibu bapak, saudara-saudara, mari kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Saya yakin betul ibu bapak, saudara-saudara, tahun 2021 yang telah lalu itu telah menunjukkan banyak alasan kepada kita betapa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa menjalani tahun yang sudah lalu itu tanpa pertolongan Tuhan. Tuhan yang senantiasa menopang kita. Tuhan yang senantiasa menuntun kita dan menolong kita. Jika kita merasa demikian, tentu kita tidak mau menjalani tahun 2022 ini tanpa tuntunan dari Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa menyampaikan keluh kesah kita kepadanya. Namun, kita juga diajak untuk mendengarkan Tuhan. Nah, ini penting sekali. Ini yang sulit. Karena kita sering kali mendengarkan Tuhan sudah dengan ekspektasi kita. Sudah dengan ketetapan yang kita pikir Tuhan akan nyatakan kepada kita. Mari kita membuka diri kita pada kehendak dan rancangan Allah dengan tulus hati. Dengan betul-betul berserah. Membiarkan Tuhan yang bekerja melalui diri kita dan juga bekerja di dalam diri kita. Yang ketiga, mari peduli terhadap sesama kita. Karena apa yang kita lakukan terhadap mereka sesungguhnya adalah apa yang kita lakukan juga kepada Tuhan. Jika kita mengasihi dan menolong sesama kita, maka kita juga sedang mengasihi dan menolong Tuhan. Kita melakukannya juga kepada Tuhan.
Dan apabila kita melukai dan membenci sesama kita, sebenarnya juga kita melakukan hal yang sama bagi Tuhan. Demikianlah 3 hal ini ya, Ibu Bapak, Saudara-saudara, kita mensyukuri tahun yang sudah berlalu dan menyambut tahun 2022 ini dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Kita mendekatkan diri juga kepada Tuhan, dan pada saat yang bersama kita pun mendekatkan diri dengan sesama kita. Inilah dasar kita untuk menjalani tahun 2022. Inilah dasar kita untuk menyusun mungkin resolusi-resolusi yang kita rencanakan. Ibu Bapak, Saudara terkasih, menutup perenungan kita pada hari ini, saya hendak membagikan sebuah pengalaman berharga. Di tahun 2021 ketika saya berbincang dengan papa saya. Kebetulan orang tua saya, papa mama ada di Manado, saya ada di Jakarta, jadi kami terpisah jarak dan waktu kurang lebih 1 jam. Demikian kira-kira. Suatu kali saya berbincang dengan papa saya menceritakan pengalaman melayani, suka dukanya juga, saya terbuka kepada beliau. Memang pelayanan ini adalah sesuatu yang saya nantikan dan bersyukur Tuhan menyatakannya kepada saya di tahun 2021. Dan memang pelayanan yang Tuhan anugerahkan itu perlu disambut dengan penuh sukacita meski dalam pelaksanaannya banyak susahnya, banyak tantangannya. Dan saya berbagi kepada papa saya. Dan sebagaimana orang tua yang baik, papa saya tentu menasihati saya, memberikan saya dukungan dan juga hal-hal yang patut saya lakukan. Namun setelah itu semua, menariknya adalah ada kesempatan ketika saya mendengarkan papa saya bernyanyi. Jadi di dalam nasihat dan juga penguatan supaya saya tetap semangat, papa saya menyinggung satu nyanyian yang katanya ia sering nyanyikan setiap hari. Nyanyian itu adalah dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 202, Yesusku Juru Selamatku. Jadi ketika saya sedang berkeluh kesah pada saat itu, papa saya menyanyikan lagu ini, kira-kira begini. Yesusku Juru Selamatku, Tuhanku mukhalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hati gundah pilu, Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku gelut, ku tanya Tuhanku, ke dalam kasih penebus ku berserah selalu. Tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Ibu Bapak, Saudara-saudara, nyanyian ini menguatkan saya untuk tetap menjalani kehidupan dengan penuh
pengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah juru selamat kita, Tuhanlah tumpuan pengharapan kita, Tuhanlah perisai perlindungan kita. Dan ketika kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan senantiasa memberi kita jawaban. Saya berharap kisah ini juga kiranya menguatkan kita dalam rangka kita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan di tahun 2022 ini. Mari kita menjalani tahun yang baru ini dengan keyakinan bahwa Tuhan menghiraukan kita dan menyertai kita senantiasa. Amin. Persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah-Mu yang memampukan kami untuk terus menapaki kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami telah menutup perjalanan kehidupan kami di tahun 2021 dan kami menyambut anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami di tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan, karena saat ini kami diingatkan kembali bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami, Tuhan menghiraukan kami, dan kami pun digerakkan untuk juga kami peduli kepada diri kami sendiri di dalam kehidupan kami dan juga kepada sesama kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya firman-Mu melekat dalam hati kami dan kami menghidupinya di dalam keseharian kami secara khusus dalam kami menjalani tahun yang baru ini. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami bersatu hati menaikkan doa syafaat kami kepada-Mu. Kami berdoa bagi negeri kami, setiap orang yang mengambil bagian di dalam pemerintahan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, lembaga tinggi dan tertinggi negara. Juga secara khusus kami berdoa untuk para petugas kesehatan yang hingga saat ini harus berjuang keras dengan resiko yang tidak kecil di dalam penanganan pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat dan juga kekuatan agar mereka dimampukan oleh Tuhan untuk mengerjakan setiap tanggung jawab dan pekerjaan mereka dengan baik. Begitupun juga kami mengingat aparat keamanan yang turut menjaga situasi di Indonesia agar tetap kondusif. Kiranya mereka juga Tuhan mampukan, Tuhan berikan anugerah, Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan hikmat, supaya mereka dapat mengerjakan setiap bagian mereka dengan sungguh-sungguh, dan itu semua demi kehidupan yang baik di negeri ini. Kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang terus berlangsung hingga pada saat ini. Kami mengucap syukur karena semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat menerima proses vaksinasi ini sehingga kami semakin terlindungi. Kami menyerahkan prosesnya senantiasa kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi anugerah Tuhan, menjadi bukti Tuhan melindungi kami. Kami juga berdoa untuk para buruh, para pengemudi, dan warga masyarakat secara menyeluruh. Biarlah kami semua dapat menjalani kehidupan di masa pandemi ini, secara khusus kami dapat menjalani kehidupan di tahun 2022 ini dengan tuntunan dan anugerah dari Tuhan. Kami berdoa untuk setiap gereja Tuhan di berbagai tempat yang terus menyelenggarakan ibadah secara virtual maupun juga yang sudah melaksanakan atau menyelenggarakan ibadah secara tatap muka terbatas. Kiranya semua ibadah kami dapat berlangsung di dalam anugerah-Mu dan pelaksanaannya atau penyelenggaraannya tetap mengutamakan keselamatan baik warga gereja maupun masyarakat sekitar. Biarlah Tuhan, ibadah kami sungguh-sungguh mendatangkan damai sejahtera dan mengutamakan keselamatan yang juga kami percaya hanya datang dari Tuhan. Pada saat ini kami bersatu hati bagi warga gereja yang saat ini sedang dalam pergumulan. Kami mengingat setiap anggota jemaat, kerabat kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami mengingat Oma Lili Murni, Oma Dindiana, Oma Ana, Oma Susi Wong, Opa John Setsine, Bapak Umartono, Bapak Antonius, Bapak Antoni Ciu, dan setiap orang yang kami ingat di dalam doa kami pada saat ini. Tuhan, nyatakanlah pemulihan yang daripada-Mu.
biarlah di dalam rasa sakit yang mereka derita pada saat ini, mereka tetap merasakan cinta kasih Tuhan. Dan biarlah anugerah kesembuhan darimu dinyatakan melalui perawatan medis, melalui makanan, melalui obat-obatan, dan segala sesuatu yang menopang hidupnya. Biarlah ini semua mendatangkan pemulihan yang kami percaya juga datang daripadamu saja. Kami berdoa untuk pembangunan gedung GKI Muara Karang. Kami mengucap syukur karena prosesnya terus berlangsung hingga saat ini. Dan biarlah ya Tuhan, di dalam setiap prosesnya kami senantiasa dituntun oleh Tuhan. Tuhan menganugerahkan hikmat bagi anggota majelis jemaat dan juga setiap pihak yang terlibat di dalam upaya pembangunan ini. Biarlah di dalam waktu yang Tuhan tetapkan, kami boleh menyambut anugerah-Mu di dalam gedung GKI Muara Karang yang baru dan pelayanan gereja kami semakin lebih baik. Kami berdoa untuk pelaksanaan program gerejawi periode 2021 hingga 2022. Segala hal telah kami rencanakan, kami memohon pertolongan Tuhan. Kiranya setiap program yang terencana ini berkenan bagi Tuhan. Dan kami boleh melaksanakannya bersama-sama sebagai satu jemaat Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati ya Tuhan di dalam setiap penyempurnaan dan juga pelaksanaannya, biarlah kami sebagai jemaat GKI Muara Karang boleh bersama-sama menikmatinya, melakukannya, dan kami turut mengerjakan karya baik yang Tuhan perkenan. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk proses pemilihan penatua dan penyusunan program pelayanan pada tahun 2022 hingga 2023. Kami mengucap syukur kepadamu untuk proses yang telah berlangsung dan akan terus berlangsung. Kiranya Tuhan juga memelihara, Tuhan menolong, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik di dalam anugerah Tuhan. Segala hal yang terencana kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja melalui kami. Inilah syafaat kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari bawalah persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 15 dan ayat 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, majelis jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri dan BCA sebagaimana yang tertera pada layar Anda. Kita bersama-sama membawa persembahan syukur ini dengan iringan pujian dari buku nyanyian Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 190 bait 1 sampai dengan bait 3. Langit bernyanyi gembira. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena kemuliaan Allah kita pancarkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena hidupku di dalam kasih mesra. Haleluya, 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 haleluya.
bernyanyi gembira, haleluya. Karena berita Injil kita masyurkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Umat Tuhan, mari kita berdiri dan membawa persembahan dalam doa. Ya Allah, kami sungguh bergembira atas anugerah-Mu yang telah mengantar kami memasuki tahun 2022. Berkat-berkat-Mu tak pernah putus. Engkau selalu menghiraukan seruan kami, sehingga kami tak dikuasai oleh kekhawatiran tentang yang kami butuhkan dalam hidup ini. Kini kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, jadikanlah persembahan syukur kami ini menjadi sarana pewartaan akan kasih-Mu yang besar, sehingga semakin banyak orang yang tetap memelihara pengharapan kepadamu di tengah ragam rasa hidup. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menempuh perjalanan di tahun yang baru ini. Biarlah halaman pertama buku ziarah kehidupan kita di tahun ini diisi dengan penghayatan akan Allah yang menghiraukan, bahkan menyelamatkan baik saudara maupun saya. Sehingga dengan kesadaran dan keterbukaan, kita pun dimampukan untuk menghiraukan dan menerima sesama kita, siapapun mereka. Kita bersama-sama berdiri dan menyanyikan pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 47B, Telah Datang Tahun Baru. Telah datang tahun baru, inilah doaku. Ya Bapa selamanya, anakmu bimbinglah. Semoga ku alami sejahtera penuh, dan ajarku selalu padamu berserah. Suatu tahun rahmat kembali datanglah, terpancar sukacita di dalam wajahmu, berhasil dalam karya berkat anugerah, menyatakan hadirmu di dalam hidupku. Di dalam tahun baru, hatiku rindulah melayani Kau Tuhan dan jadi saksi-Mu. Telah datang tahun baru, pintaku inilah, di bumi dan di sorga Kau Tuhan sertaku. Umat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini kembalilah ke dalam keseharian kita dan kita menerima berkat Tuhan. Allah menuntun kita memasuki tahun-tahun mendatang dalam anugerah-Nya. Allah mendorong kita untuk berjalan menapaki hari-hari dalam pergumulan dan sukacita. Allah menaungi kita dengan kasih dan rahmat-Nya. Allah memeluk kita dengan cinta dan damai yang dicurahkannya. Allah beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah